Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Lilis Riantini MSI, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya ingin menyampaikan pemecahan masalah pembelajaran siswa ya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas 10 DKP 2. Saya pada kesempatan ini mengambil judul yaitu tentang kemampuan siswa di kelas yang beragam. Pada kesempatan ini khususnya saya melihat dari semester genap ya, bulan Januari 2023 tahun ajaran 2022-2023. Adapun sumber rujukan permasalahan siswa ini khususnya data siswa yang diambil ini dari kuesioner dan survei serta pengamatan pada saat pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dimonitoring setiap saat di kelas dan hasil diskusi dengan siswa. Nah, dari yang saya katakan tadi ya, rujukan tersebut. Nah, ada deskripsi permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang kemampuan siswa di kelas yang beragam. Nah, ada beberapa alasan mengapa ada keberadaan di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar di antaranya. Yang pertama, perbedaan latar belakang sosial ekonomi siswa yang berasal dari keluarga dengan sosial ekonominya yang berbeda mungkin akan memiliki tingkat pendidikan atau pengalaman atau juga akses informasi yang berbeda. Yang kedua, perbedaan kemampuan siswa dalam memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam belajar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sepertinya IQ-nya, minat, dan juga motivasi. Kemudian yang ketiga ya, ada juga perbedaan budaya. Nah, siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berpikir. Kemudian yang keempat adalah perbedaan kebutuhan khusus. Nah, misalnya siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas fisik maupun mental mungkin saja memerlukan pendekatan belajar yang berbeda dari siswa lainnya. Kemudian yang kelima adalah perbedaan dalam pengalaman belajar ya. Nah, siswa mungkin saja akan mengalami pengalaman belajar yang berbeda dari sebelumnya yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar di kelas saat ini. Dan terakhir adalah perbedaannya yaitu dari gaya belajar. Nah, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditorinya, kemudian kinestetiknya, dan juga yang lainnya. Nah, dari akar permasalahan tersebut sehingga saya mengambil kesimpulan di sini ada 6 faktor ya. Yang pertama, input siswa yang beragam dikarenakan keberagaman siswa yang beragam pula. Yang kedua, latar belakang siswa yang beragam. Ketiga, karakter siswa yang beragam. Keempat, gaya belajar yang berbeda. Kelima, potensi dan kecerdasannya juga berbeda. Dan yang terakhir adalah karakter keunikan yang berbeda pula. Kemudian dari akar permasalahan itu saya mengambil alternatif solusi ya dalam permasalahan tersebut, yaitu yang pertama lebih memahami karakter atau keunikan pribadi siswa. Yang kedua, memiliki metode yang tepat. Ketiga, kegiatan pembelajaran dibuat lebih bervariasi. Dan kelima adalah membuat inovasi pembelajaran. Kelima, nah membebaskan dalam berekspresi seluruh siswa tersebut ya sesuai dengan kreativitasnya. Dan terakhir adalah memperbanyak praktik dalam berkarya.
Nah, adapun penjelasan lanjutannya, saya dalam mengambil alternatif solusinya adalah, pendekatan yang bersifat inklusif ya, yaitu penyediaan yang beragam metode. Yang kedua, nah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lebih memahami karakter dan keunikan pribadi siswa tersebut. Yang ketiga, nah di sini saya mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pemahaman konsep, bukan hanya menghafal, sehingga lebih bervariasi. Nah, ada yang ketiga adalah melakukan penilaian yang adil untuk semua siswa secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh perbedaan latar belakang siswa. Kemudian yang kelima, nah di sini, keempat adalah memberikan dukungan khusus untuk siswa yang membutuhkan seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa yang bermasalah. Kelima, nah di sini mengajarkan siswa untuk berdiskusi dan mengevaluasi proses pembelajaran mereka sendiri, dengan membebaskan dalam berekspresi. Dan terakhir adalah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian memperbanyak praktik dalam berkarya, dan juga menghormati perbedaan siswa dalam meningkatkan rasa saling, percaya antar siswa. Hasil pemecahan masalah tersebut dalam pembelajaran siswa, setelah menganalisis dan mengevaluasi dari hasil survei, maka disimpulkan hasil pemecahannya adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan pendekatan yang bersifat inklusif dengan menyediakan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter keunikan siswa. Yang kedua, mengintegrasikan KBM yang berfokus pada pemahaman karakter atau keunikan pribadinya yang berbeda dan juga pemahaman konsep dan bukan hanya menghafal sehingga bervariasi. Ketiga, nah ini adalah hasil pemecahannya yaitu keberagaman teratasi dengan menerima perbedaan karakter siswa dengan melakukan penilaian yang adil untuk semua siswa tanpa terpengaruh oleh perbedaan latar belakangnya. Kemudian yang keempat adalah mengharapkan metode yang tepat dalam menyenangkan sesuatu dalam proses kegiatan belajar mengajarnya, yaitu kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima adalah memberikan dukungan khususnya untuk siswa yang membutuhkan seperti kebutuhan khusus atau siswa yang bermasalah. Kemudian selanjutnya adalah mengajak siswa untuk berdiskusi dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan membebaskan siswa tersebut untuk berekspresi dan membuat inovasi-inovasi yang berhubungan dengan pembelajaran sehingga pembelajarannya menarik. Kemudian seterusnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan menghormatinya perbedaan dengan keberagaman sehingga dapat meningkatkan rasa saling percaya, saling membantu, dan juga bekerja sama dengan siswanya. Terakhir, yaitu hasil pemecahannya adalah dengan memperbanyak praktik lewat berkarya dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran itu dapat cepat dipahami dan juga adalah menyenangkan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu saja mungkin pemecahan masalah yang berhubungan dengan bagaimana siswa memiliki kemampuan yang beragam di kelasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang membaca konten ini ya. Demikianlah saya mudah-mudahan dalam penelaahan ini akan ada dampak yang baik, bermanfaat ya untuk semuanya bagi saya sendiri dan untuk siswa-siswa itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.